Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, virus corona saat ini juga menyerang kesehatan, baik itu krisis kesehatan ataupun krisis ekonomi. Krisis ekonomi secara global dan juga nasional juga berdampak kemudian pada bagaimana keuangan kita di keluarga. Nah, banyak sekali teman-teman kita atau mungkin kita pribadi gitu ya, sudah menggunakan tabungan dari pos-pos yang sudah kita siapkan sebagai dana darurat. Nah, kemudian bagaimana nanti kita merencanakan keuangan tersebut untuk menghadapi tahun depan, yaitu tahun 2021. Apa kemudian harus kita siapkan? Pos-pos apa saja yang harus kita siapkan nanti? Kita akan membahasnya ya, bagaimana kemudian merencanakan keuangan di tahun baru. Tapi sebelum kita membahas topik tersebut, kita akan membahas seperti bagaimana mitos dan fakta seputar gaji pertama. Yang pertama adalah pahami tentang gaji. Nah, banyak untuk beberapa mahasiswa yang sudah mulai masuk ke fase bekerja, tidak begitu memahami sebetulnya apa sih gaji, apa kemudian yang harus kita lakukan dengan gaji tersebut. Apalagi gaji pertama. Banyak budaya di kita menggunakan gaji pertama untuk mentraktir keluarga ataupun teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, fakta fun fact-nya seperti apa. Terus kemudian fun fact yang kedua adalah buat anggaran. Nah, ini sebetulnya pembelajaran keuangan atau financial knowledge ini harusnya kan diajarkan sejak kecil. Tapi ada beberapa mereka mungkin yang tidak menerima bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana melakukan sebuah penganggaran dari gaji pertama yang kita gunakan. Pos apa saja kemudian harus dipisahkan dari gaji pertama atau gaji-gaji setelahnya yang akan kita dapatkan nanti. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama pakar. Kemudian fun fact yang ketiga adalah rencanakan untuk menabung. Berapa persen ya sebetulnya harus kita tabung dari penghasilan yang kita dapat. Nah, nanti kita juga akan bahas bersama pakar. Kemudian fun fact yang ketiga adalah menabung untuk masa pensiun. Wah, ini kan salah satu perencanaan yang sangat jauh ya. Terkadang kita saat muda masih mungkin berpikir itu adalah sesuatu yang masih jangka panjang sekali. Apakah kita juga harus memikirkan dan apakah itu juga harus dipikirkan saat kita menerima gaji pertama? Nah, nanti kita akan membahasnya bersama pakar pemirsa. Kemudian fun fact yang terakhir adalah hadiahi diri sendiri. Seberapa besar sebetulnya uang yang harus kita keluarkan untuk kita menghargai diri sendiri? Karena kita tahu kita sudah bekerja siang dan malam, mendapat penghasilan, kemudian bagaimana cara kita menghadiahi diri kita sendiri? Apakah dalam bentuk uang dengan ditabung atau dengan beberapa barang yang harus kita beli secara konsumtif. Nanti kita akan membahasnya bersama pakar. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0212903244 atau bisa menghubungi kami di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar gaji pertama. Nah, banyak yang salah paham sebetulnya gaji pertama tuh harus dimanfaatkan oleh seperti apa. Terus kemudian gaji-gaji selanjutnya tuh harusnya kita gunakan sebagai apa sih? Nah, kita akan bahasnya nanti bersama pakar. Sudah bergabung bersama saya Mbak Fabiola Priscilia selaku psikolog dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi dari Fakultas Psikologi UI. Halo Mbak Fabiola, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak, baik. Oke Mbak Fabiola, tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah memahami tentang gaji. Nah, ini kan banyak ya dari kita yang mungkin baru bekerja belum paham sebetulnya gaji itu harus diapakan sih, apalagi gaji pertama. Banyak yang mengikuti budaya menggunakan gaji pertama itu untuk tadi mentraktir kerabat atau mentraktir keluarga gitu dari hasil bekerja selama 1 bulan. Nah, sebetulnya gaji itu apa sih dan bagaimana kita sebetulnya memahami dari gaji yang kita dapat itu, apalagi gaji yang pertama gitu ya? Ya, memang gaji pertama itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kita bisa melihat sejumlah uang di rekening kita itu memang sangat menyenangkan. Nah, tapi sebenarnya makna dari gaji itu kan bagian dari rezeki yang dikasih Tuhan untuk kita. Nah, dengan kita memahami gaji sebagai dalam bentuk rezeki, kita bisa lebih bijak untuk memanfaatkannya untuk masa depan kita gitu, Pak Imam. Oke. Berarti sebetulnya ketika ada budaya untuk melakukan sedekah ataupun traktir gitu ya kalau kita sebutnya gitu. Nah, itu ada batasnya ya sebetulnya Mbak ya, dari gaji pertama kita idealnya berapa persen sih sebetulnya yang harus kita keluarkan untuk hal-hal tersebut? Ya, nanti untuk membahas prosentasenya pastinya lebih kepada Bapak Budi Raharjo ya.
Nah, tapi untuk lebih gampangnya kita bisa membagi menjadi 3. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan, dan juga tadi untuk traktir dan lain sebagainya, untuk hobi itu juga boleh pastinya, tapi memang ada batasan anggaran tertentu Mas Imam. Oke, baik. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya adalah membuat anggaran. Nah, banyak nih juga yang ketika sudah bekerja tidak membuat anggaran. Padahal sebetulnya buat anggaran itu tidak harus ketika kita sudah menerima gaji ya, tetapi juga ketika kita memiliki uang saku saat kita masih sekolah juga harus membuat anggaran tersebut. Nah, sebetulnya seberapa penting sih membuat anggaran dalam sebuah pengelolaan keuangan gitu yang kita miliki, baik itu diberikan karena memang menjadi hak kita atau tadi dari gaji yang kita baru terima ketika kita memulai suatu pekerjaan. Ya, jadi memang sangat penting banget untuk kita memiliki anggaran. Nah, memang ada presentasinya tersendiri-sendiri ya, Mas Imam. Nah, penting banget kenapa? Supaya kalau kita punya anggaran, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Karena kita nggak pusing lagi berapa persen yang kita harus sisihkan untuk kehidupan sehari-hari, berapa persen untuk tabungan kita, dan berapa persen yang kita bisa tadi gunakan untuk millennials kan identik dengan lifestyle ya. Nah, tentu boleh punya hobi, traktir teman, hangout, seperti itu ya, tapi ada batasan tertentu. Anggaran membuat kita menjadi lebih terkendali. Jadi memang penting untuk kita memiliki anggaran sedini mungkin, seperti itu. Oke, dan fun fact ketiga adalah sebetulnya harus merencanakan menabung. Nah, ini sebetulnya ada kaitan juga ya dari tadi membuat anggaran. Apakah menabung itu bagian dari perencanaan anggaran kita? Pasti banget. Nah, tapi harus diingat juga tabungan itu tidak hanya di dunia aja, di akhirat juga. Nah, jadi selain kita menabung untuk diri kita juga harus willing untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, nah Mbak Fabiola kan kalau tadi sudah dijelaskan banyak beberapa faktor emosional juga ya yang akhirnya mempengaruhi spending kita atau pengeluaran kita. Nah dari sisi psikologi bagaimana sih kita mengatur itu agar nantinya semua anggaran yang sudah kita rencanakan bisa berjalan gitu sesuai yang kita rencanakan dan kita harapkan. Nah bagaimana secara emosional kita mengelolanya gitu agar tadi tidak kebablasan? Ya, sebenarnya ini keterampilan yang bisa kita asah sedini mungkin sejak kita kecil. Namanya delay gratification, Mas Imam. Jadi kemampuan untuk bisa menunda kepuasan atau keinginan kita. Nah, dengan kita bisa mengendalikan diri, menunda keinginan, insya Allah tadi gaya hidup kita juga tidak bablas gitu ya. Kita habiskan gaji pertama untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, yang kedua adalah kita harus belajar untuk mindfulness. Kita harus sadari setiap yang kita keluarkan itu ada dampaknya, ada konsekuensinya. Begitu juga ada manfaatnya atau tidak. Nah, dengan kedua hal itu, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam mengendalikan atau memanfaatkan gaji pertama kita. Oke, baik. Jadi itu ya tipsnya bagaimana tadi kemudian supaya apa yang sudah kita anggarkan dan bisa berjalan dengan baik dan kita bisa sabar menunggu waktu yang tepat tadi. Jangan sampai sebelum waktunya untuk kita pakai malah kita pakai lebih dulu, malah nanti kekecewaan itu yang merusak kita secara mental gitu ya karena tadi masalah keuangan tadi. Oke, kita masuk ke fun fact yang keempat, menabung untuk masa pensiun. Nah, ini juga sebetulnya masalah emosional juga ya karena sesuatu yang masih lama dan kita harus tabung sejak sekarang. Nah, bagaimana memupuk tadi gitu agar kita juga bisa sadar dan bisa secara aware bahwa oh ternyata kita butuh loh dana untuk pensiun. Ya, itu kita bisa coba membayangkan masa pensiun itu kan masa yang seharusnya kita beristirahat. Kita bisa tenang, nyaman, bahagia, seperti itu ya. Dan itu bisa terwujud kalau kita ditunjang oleh dana yang kita sudah kumpulkan sejak kita masih muda. Nah, itu yang akan memotivasi kita untuk yuk kita sisihkan sejak kita masih usia 20-an, supaya nanti masa pensiun kita bisa jalani sebaik mungkin. Oke, baik. Nah, kita masuk ke yang terakhir adalah hadiah untuk diri sendiri. Nah, seberapa penting sebetulnya untuk kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri dari hasil jerih payah yang sudah kita capai gitu, yang kita juga dapat dari hasil kerja kita gitu. Seberapa penting sih sebetulnya kita harus menghadiahi diri kita sendiri, Mbak Fabiola? Ya, menghadiahi diri sendiri kan bagian dari penghargaan terdiri, bagian dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, tapi jangan lupa, kalau alasannya mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, bukan berarti kita menyusahkan diri sendiri juga kan ya Mas Imam.
dengan itu kita harus menggunakan gaji pertama kita pada porsinya untuk menghadiah diri sendiri. Nah, tadi bisa masuk ke poin yang ketiga. Kan yang pertama kebutuhan sehari-hari, yang kedua tabungan, nah, yang ketiga adalah lifestyle atau tadi untuk mentraktir teman, untuk hobi kita. Nah, masukkan hadiah untuk diri sendiri di poin yang ketiga tadi. Jadi prosentasinya mungkin sekitar 20% ya, tapi untuk pastinya ilmu itu akan dibahas oleh Bapak Budi Raharjo. Jadi kita tidak perlu berlebihan, cukup dana yang cukup untuk menghadiah diri sendiri, dan tadi tetap menyadari setiap yang kita keluarkan itu harus ada manfaatnya. Oke, baik. Nah, yang terakhir mungkin ya, ini pertanyaan banyak orang adalah saat pandemi seperti sekarang kan banyak juga akhirnya pos-pos keuangan yang terpakai gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari dan sering menimbulkan perasaan stres gitu dari kita setiap hari harus melihat rekening berkurang karena pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan saat ini begitu. Nah, bagaimana kita mengelola tadi stres kita saat melihat ya pos-pos yang sudah kita jaga, yang sudah kita tabung akhirnya dia terkuras sedikit demi sedikit. Bagaimana, Mbak? Iya, sebenarnya sih selalu meyakini ya bahwa setiap hal itu terjadi atas izin Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun kita harus menggunakan tabungan, dana-dana yang tadinya tidak dianggarkan jadi harus terkuras, nah yakinkan bahwa semua itu akan baik pada waktunya gitu. Semua itu akan dikembalikan Tuhan. Bahkan kalau kita ikhlas dan diniatkan untuk bermanfaat bagi orang lain, akan dikembalikan berlipat ganda gitu. Jadi itu yang harus kita yakini di awal. Nah, yang kedua, lakukan partnya kita. Kita sudah berusaha sekeras mungkin untuk berusaha atau masih jatuh ke dalam perasaan stres tadi. Aduh, apa yang bisa dilakukan? Kok begini ya hidupnya? Kok begini ya kondisi? Nah, itu tidak membantu kita. Kita harus bangkit, semangat, dan do our best. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di saat yang sulit ini. Nah, mudah-mudahan kedua hal itu nantinya pastinya akan ada dampak baiknya ya, karena kita sudah berusaha, kita sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi ya spiritual affirmation-nya harus ada juga dan kita berserah juga karena kita tidak pernah tahu hal seperti ini bisa terjadi kapan saja. Yang kedua tadi kita harus move on ya. Jangan terus memikirkan tabungan kita yang berkurang, tapi harus do something, harus move on dan melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi tambahan nanti kemudian hari ya. Oke, baik. Mbak Fabiola, terima kasih sudah berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Terima kasih. Nah, untuk Anda pemirsa, nanti usai jeda kita akan berbincang dengan Budi Raharjo, pakar keuangan, dan kita akan berbicara banyak bagaimana sebetulnya mengelola keuangan untuk menghadapi tahun baru, terutama di tengah pandemi. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.itv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen 3 kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita mengatur keuangan menghadapi tahun yang baru di tengah pandemi dan juga gelombang virus corona gelombang kedua. Ini kan pandemi juga yang saat ini masih kita hadapi, terlebih banyak informasi juga di negara Eropa juga sudah mulai lagi nih muncul gelombang kedua. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama narasumber. Sudah berhadir bersama kami ada Budi Raharjo selaku Financial Planner dari OneSeat. Halo Mas Budi, selamat pagi. Salam sehat. Halo, selamat pagi. Baik, Mas Budi. Oke. Mas Budi, ini kan kita tahu ya, sekarang kita masih menghadapi pandemi. Vaksin juga masih belum terlalu jelas begitu ya kapan didistribusikannya. Terlebih juga ada lagi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang nanti ya semoga saja tidak masuk gitu ke Indonesia gitu. Nah, di pandemi yang sekarang saja sudah banyak nih pos-pos keuangan yang sebelumnya kita rencanakan akhirnya terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kemudian yang kita harus siapkan di tahun berikutnya dalam perencanaan keuangan gitu? Adakah pos-pos baru yang harus kita terbitkan atau justru pos-pos lama yang sudah kita buat untuk sementara kita tutup dulu dan kita kuras? Silahkan Mas Budi. Ya, jadi di akhir tahun ini kita tentunya bisa menggunakan momentum ini sebagai salah satu peluang untuk melakukan evaluasi keuangan kita ya. Dimulai dari sejak bulan Maret saat pandemi, kita tentunya sudah mulai beradaptasi kondisi finansial kita. Udah mulai ada kondisi-kondisi yang dimana ternyata misalnya dana-dana darurat sudah mulai disadari fungsi-fungsinya, terus kemudian juga secara
cash flow atau secara arus kas juga sekarang sudah mulai tergambar lah ya. Mungkin ada beberapa pengeluaran yang naik atau mungkin juga ada beberapa pengeluaran yang turun ya, karena mengikuti dengan gaya hidup di saat masa pandemi ini. Semenjak adanya PSBB tentunya ada beberapa aktivitas kita yang berkurang, tetapi tidak mungkin juga ada beberapa pengeluaran yang justru mengalami peningkatan, misalnya seperti masalah kesehatan gitu ya. Kita untuk menjaga kesehatan, kita mungkin membeli beberapa program-program atau vitamin ya untuk menjaga kesehatan kita ya. Terus kemudian juga misalnya dari sisi pengeluaran kita mulai sudah jarang keluar rumah untuk sementara waktu ini. Kalaupun kita keluar juga frekuensinya lebih sedikit, sehingga mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang mengalami penyesuaian. Tetapi bukan tidak mungkin kita juga harus mewaspadai beberapa pengeluaran-pengeluaran besar jika ternyata kita mengalami situasi yang tidak kita harapkan, yaitu kita sendiri jadi terkena efek pandemi, dalam artian misalnya baik usaha atau mungkin juga anggota keluarga ada yang mengalami sakit ya, mengalami sakit dalam hal ini tentunya karena COVID ya. Nah kalau jika karena COVID kan kita sudah tahu bahwa prosedurnya ketika mengalami COVID orang harus melakukan isolasi mandiri ya. Kalau kita harus melakukan isolasi mandiri buat orang yang punya penghasilan tetap mungkin tidak terlalu berdampak, apalagi kalau ternyata penghasilannya tersebut didapat dari gaji dan perusahaannya sendiri pun masih secara bisnis atau secara usaha tidak terpengaruh dengan adanya efek COVID ini. Tapi kalau ternyata dia usaha sendiri atau seorang profesional, misalnya dia adalah seorang dokter, misalnya dia adalah seorang konsultan, misalnya dia adalah seorang pembicara, atau bahkan dia adalah seorang artis misalnya gitu ya, maka bukan tidak mungkin di saat kondisi pandemi, terus kemudian ada anggota keluarga yang mengalami sakit, bisa sekeluarga tuh ya harus diisolasi mandiri, sehingga aktivitasnya akan terganggu. Nah, kalau aktivitasnya terganggu, berarti penghasilan kan akan terganggu ya. Nah, kalau penghasilan terganggu, berarti kita harus ngapain gitu ya. Nah, salah satu elemen yang paling penting adalah disadari adalah kita harus meningkatkan porsi dana darurat kita ya, terutama untuk orang-orang yang ternyata punya efek di situ. Itu Mas, itu yang pertama tuh ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan juga adalah adanya dana kesehatan khusus. Ini kalau kita misalnya ada anggota keluarga yang juga mengalami kondisi yang merupakan gejala-gejala COVID, bukan nggak mungkin tuh kita nggak perlu harus menunggu waktu lama kan untuk kemudian kita memeriksakan anggota keluarga kita tersebut kan. Jadi kita harus punya anggaran sendiri untuk melakukan tes ya, tes mandiri gitu kan, untuk kita kemudian melakukan aktivitasnya sendiri untuk segera mengetahui kondisinya itu apakah sehat apa enggak. Berarti kan anggaran kesehatan kita bertambah, kemudian anggaran dana darurat kita yang memungkinkan kita untuk bisa survive dalam kondisi ini, itu kita yang harus kita tambah, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya isolasi mandiri itu bisa memungkinkan orang tidak bekerja sampai dengan 14 hari sampai dengan 15 hari, dan sedangkan penghasilannya adalah dari penghasilan aktif, misalnya dia harus buka toko ya kan, atau mungkin dia harus tampil ya, atau dia harus dalam suatu pekerjaan dia baru mendapat penghasilan. Nah, efek dari 2 minggu atau 3 minggu dia tidak bekerja itu seberapa jauh secara finansial akhirnya berdampak kepada dirinya dan keluarganya, itu harus dipikirkan sesuai dengan pengeluaran rata-rata tiap hari. Nah, kita evaluasi dengan cara apa? Kita mengevaluasinya dengan cara kita melakukan pencatatan pengeluaran. Sudah terlihat nih polanya. Oh, ternyata saya rata-rata tiap minggu atau tiap bulan mengeluarkan misalnya sejumlah X rupiah. Misalnya anggap saja 5 juta rupiah lah untuk keperluan rumah tangga, listrik, makan, ya kan, transportasi dan sebagainya. Itu kita pertimbangkan. Berarti kalau dia 5 juta per bulan, maka paling tidak efeknya seberapa panjang ya. Kalau ternyata dari efek dari isolasi mandiri itu bisa berdampak kepada 2 bulan atau 3 bulan pengeluarannya, maka itu sebaiknya dipersiapkan dengan baik ya. Terus kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah jika ternyata ada pengeluaran-pengeluaran besar yang dalam beberapa bulan ke depan tersebut. Nah, itu juga harus diperhatikan Mas. Misal ternyata tiap tahun atau beberapa bulan ke depan ini harus bayar SPP anak ya kan, atau mungkin ada bayar IPL ya, kalau yang tinggalnya mungkin harus ada bayar iuran lingkungan yang mungkin mahal, bulanan tapi tahunan ya kan. Itu kan mahal tuh ya. Nah, itu harus di-prepare gitu, harus dipersiapkan dengan baik tuh.
gitu Mas. Apalagi kalau yang iurannya 2,5 juta gitu ya. Itu sebetulnya harus harus lebih diperhatikan lagi. Oke. Kemudian Mas Budi Raharjo, kan sekarang ada kasus seperti ini, dana darurat masih terpakai, masih ada sisa. Terus kemudian juga ada dana kesehatan yang tadi juga harus ditambah dengan dana kesehatan plus gitu ya, karena kita tidak tahu apakah nanti kita perlu untuk tes mandiri dan hal sebagainya. Nah, ada misalnya pos-pos lain seperti misalnya pos hura-hura, pos travel gitu, yang kita tahu juga sekarang masih belum bisa terpakai gini. Nah, sebaiknya pos-pos seperti ini kita masukkan kemana, Mas Budi? Nah, dalam kondisi saat ini kita harus melakukan prioritas ulang dari pengeluaran kita, Mas Imam. Gitu kan, kalau kita lihat kan pengeluaran secara sederhana yang kita pelajari ya dari zaman kita sekolah itu ada pengeluaran primer, ada sekunder, ada tersier. Ini adalah urutan pengeluaran gitu. Bukan berarti yang mana harus didahulukan dan lain sebagainya, tetapi ini kita menuntut keseimbangan dalam financial planning, itu kita menuntut keseimbangan. Misalnya tersier sama sekali dihilangkan, tapi ternyata tersier itu bisa membawa kepada kita adalah seperti sebuah apresiasi, ya kan. Terus kemudian mungkin bisa membantu kita dalam hal membuat kita menjadi lebih bahagia, misalnya begitu ya. Tapi mungkin ada porsinya yang harus kita sesuaikan. Nah, antara primer, sekunder, dan tersier ini harus kita seimbangkan, kita atur ulang kembali. Terutama adalah yang primer harus didahulukan, ya kan? Primer didahulukan ini dalam artian betul-betul harus dipenuhi, ya kan? Terus kemudian pengeluaran-pengeluaran sekunder, misalnya kita anggapnya sebagai transportasi dan sebagainya, mungkin kita bisa kurangin dalam artian secara frekuensinya. Nah, kemudian pengeluaran tersier tadi seperti misalnya rekreasi, sifatnya hiburan, ya, kemudian gaya hidup, ya, itu mungkin saat ini kita mau tidak mau harus berlaku secara fleksibel. Ya, fleksibel itu dalam artian gini, misalnya ternyata harus dihilangkan, bagaimana Mas gitu kan? Kalau memang ternyata income-nya atau penghasilan tersebut memang betul-betul terganggu, mau tidak mau kita juga harus being fleksibel. Kita harus menjadi orang yang fleksibel untuk menyesuaikan gaya hidup kita dengan kondisi saat ini. Kalau misalnya sebelum COVID atau sebelum pandemi, kita bisa dengan bebas, wah beli ini, beli itu, ya. Terus kemudian juga mengikuti gaya hidup. Kemudian kalau ada gadget terbaru kita bisa langsung beli, tapi ternyata sekarang kondisinya penghasilan mengalami gangguan, kita juga harus sadar diri. Tadi disebutkan tadi ya sama Mbak Febiola tadi ya tentang masalah awareness atau kita harus mawas diri, menyadari apakah kondisi saat ini oke atau enggak gitu, untuk misalnya kita melakukan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kurang penting. Nah, memang kadang hal ini tidak menyenangkan ya, kita menunda ke sesuatu yang udah kita idam-idamkan misalnya, atau kita menunda sesuatu yang harusnya membuat kita bahagia, kita tunda, ya kan? Nah, sehingga akhirnya ada efeknya. Tetapi ini adalah demi kebaikan keuangan kita. Kenapa? Kalau misalnya kondisi keuangan kita dalam kondisi sulit ini terpengaruh, maka ini akan tentunya nggak baik atau nggak sehat buat kondisi keuangan kita. Dan memperbaikinya akan sulit sekali. Dalam kondisi normal saja memperbaiki kondisi keuangan itu cukup butuh waktu, apalagi dalam kondisi pandemi. Ya, jadi kita betul-betul harus berhati-hati dalam pola pengeluaran kita. Oke, baik. Jadi jangan langsung terlalu ekstrim, tiba-tiba yang kebutuhan tersiernya di cut off gitu ya. Tetap, karena itu juga ada pemenuhan kebutuhan psikologis kita ya, karena sudah bekerja butuh penghargaan diri gitu. Nah, itu jangan tiba-tiba langsung di cut off, tapi harus dilihat tadi fleksibilitasnya gitu ya Mas Budi ya. Wah, ini mengedukasi banget, karena banyak juga orang yang tiba-tiba langsung cut off, jadi pos itu dihilangkan, masukkan ke pos yang lain seperti dana darurat. Oke. Nah, Mas Budi, kan banyak sekarang masyarakat juga yang menggunakan asuransi gitu, atau policy insurance gitu. Nah, di mana covernya mungkin tidak cocok dengan kondisi pandemi seperti sekarang gitu. Adjustment apa sebetulnya atau penyesuaian seperti apa yang harus kita lakukan terhadap polis asuransi yang saat ini kita punya gitu? Bisa di scale up kah, atau justru tadi gitu tidak perlu, tapi hanya menambahkan pos dana kesehatan plus tadi saja yang disinggung oleh Mas Budi? Oke. Jadi sama seperti pengeluaran kita yang lainnya, pengeluaran kita untuk asuransi pun kita sekarang tadi, kalau penghasilan kita mengalami gangguan, maka kita perlu melakukan justifikasi atau penyesuaian. Tapi kalau pengeluaran kita normal-normal saja, ya silahkan saja. Kita justru malah mungkin saat ini kita bisa melakukan penyesuaian dalam sisi kebutuhan dari asuransinya apa saja. Nah, kita bicara kebutuhan asuransi.
Asuransi itu ada yang sifatnya asuransi jiwa misalnya, kemudian juga ada asuransi kesehatan. Ini secara umum dulu ya, meskipun ada juga produk-produk asuransi lain seperti asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi pandemi ini, saya bilang ada beberapa resiko yang meningkat, yaitu adalah resiko kesehatan, dan yang kedua adalah resiko resiko meninggal dunia. Ya. Nah, di antara kedua resiko ini mana sih yang paling kita harus antisipasi? Pertama adalah resiko gangguan kesehatan. Ya. Nah, gangguan kesehatan ini kita bagi dua lagi nih, Mas. Ada resiko yang bisa di-cover oleh asuransi, sama ada resiko yang tidak bisa di-cover oleh asuransi. Jadi ada dua nih. Ternyata ada juga yang nggak bisa di-cover asuransi. Contoh misalnya, kita beli vitamin, itu nggak bisa di-cover asuransi. Betul. Itu memang betul-betul kita harus siapkan dengan menambah dana kesehatan kita dalam cash flow kita ya, dalam dana rumah tangga kita tambahkan dengan persiapan untuk kesehatan. Nah, kemudian ada juga yang bisa di-cover asuransi, misalnya seperti rawat inap ya, terus kemudian juga dengan misalnya untuk resiko meninggal dunia dan sebagainya, itu tuh bisa kita sesuaikan. Nah, di dalam kondisi saat ini kita perlu melihat cash flow kita dulu. Jadi yang pertama kita lihat cash flow. Kalau ternyata penghasilan kita mengalami penurunan, maka kita juga harus mengalami penyesuaian terhadap sisi benefit asuransi yang kita terima. Gitu, benefitnya itu berarti programnya kan ya. Berarti programnya juga harus kita menyesuaikan. Bukan berarti kemudian kita mengurangi fungsi dari asuransinya, enggak. Asuransi kesehatan tetap dimiliki. Cuman mungkin misalnya punya sakit awalnya adalah kelas VIP, tapi karena preminya terlalu mahal sekarang tidak bisa dicakup oleh penghasilannya karena penghasilannya terganggu, maka mau tidak mau kita menurunkan kelas dari sisi preminya sesuai dengan cash flow, kemampuan cash flow, mungkin grade kelasnya diturunkan, tapi benefitnya, manfaatnya untuk rawat inapnya tetap sama misalnya gitu. Ya kan? Di sisi lain dari sisi asuransi jiwa juga mungkin bisa saja mengalami penyesuaian yang sesuai dengan kemampuan preminya juga gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kemampuan manfaat asuransinya. Bisa juga ternyata manfaat asuransinya itu misalnya kita butuhnya untuk keluarga kita harusnya kita punya sebuah dana untuk manfaat santunan kepada keluarga. Jika seorang kepala keluarga meninggal dunia gitu ya, meninggal dini, maka kemudian keluarga bisa mendapatkan kehidupan yang layak sampai sekian tahun, misalnya gitu. Misalnya sampai dengan 10 tahun. Itu adalah salah satu aturan utamanya. Minimal itu bisa mengcover selama 10 tahun. Nah, supaya bisa mengcover 10 tahun ini tentunya ada produk-produknya beragam gitu ya. Ada produk yang jenisnya ada asuransi murni, ada yang asuransi ditambah dengan juga ada investasi, ada juga asuransi yang dengan bentuk tabungan juga gitu ya. Nah, ini kita menyesuaikan kemampuan finansial kita. Mana sih yang ternyata bisa memenuhi manfaatnya untuk keluarga juga, dan di sisi yang kedua juga bisa memenuhi dari sisi kemampuan finansial kita saat ini. Nah, jadi ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi ada 3 yang disesuaikan, Mas. Pertama, manfaat kesehatannya, ya kan? Kalau butuh penyesuaian. Kalau tidak butuh penyesuaian, misalnya penghasilan tetap aman, Mas. Jalani saja program yang sudah ada. Nggak perlu harus diturun-turunin gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau ternyata butuh penyesuaian, ya silahkan disesuaikan. Yang kedua, yang perlu disesuaikan juga adalah manfaat dari asuransi jiwanya. Kita harus bicara jujur ya. Memang resiko meninggal dunia otomatis kondisi saat ini semakin lebih tinggi gitu kan ya, itu karena ya itu, jadi sehingga kita harus sadari sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, tentunya kita juga ingin keluarga kita tidak mengalami kesusahan gitu kan. Jadi kita perlu juga prepare di sisi asuransi jiwa. Yang ketiga adalah dana darurat tadi yang kita sudah bicarakan ya, Mas. Ada risiko kesehatan sama kemudian dana darurat gitu. Oke, baik. Wah, seru banget nih. Ini bisa semakin cermat jadinya nanti di tahun depan gitu. Penyesuaian seperti apa yang kita butuhkan gitu. Karena tadi kita tahu misalnya finance kita, pendapatan kita menurun, nah adjustment-nya bukan berarti benefit-nya yang kemudian dihilangkan. Benefit bisa tetap harus sama, disesuaikan. Tetapi tadi mungkin layanan kelas rawat inapnya ini kan bisa diturunin dan lumayan gitu ya. Yang tadinya cuma sekamar sendiri, ya bolehlah yang satu kamar berdua atau bertiga dulu sementara gitu ya. Nanti baru di-adjust lagi kalau misalnya finance sudah bagus. Mas Budi Raharjo, kita harus jeda dulu ya, nanti kita sambung lagi. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kami hari ini dan ingin bergabung, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita break dulu, kita nanti akan kembali lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, pemirsa, tadi di segmen sebelumnya Mas Budi sudah banyak sekali menjelaskan bagaimana kita harus lebih perhatikan lagi begitu ya, bagaimana kondisi keuangan kita. Kita harus tahu dulu kebutuhan primer, sekunder, tersier seperti apa. Jangan tiba-tiba langsung di-cut off kebutuhan tersiernya, padahal sebetulnya kita butuh. Terus kemudian juga untuk tadi masalah kesehatan, asuransinya apa yang harus bisa kita putuskan itu di tahun depan gitu. Mulai tadi bagaimana kita memilih manfaatnya gitu, dan juga tadi mengurangi sedikit layanan kayak misalnya kamarnya, misalnya tadi awalnya VIP, VVIP diturunin lagi jadi kelas 2 atau kelas 3. Nah, kita akan berbincang lanjut lagi dengan Mas Budi Raharjo ya. Mas Budi Raharjo, ini kan ada juga kondisi di mana kita tidak tahu gitu, atau ada juga mungkin masyarakat yang tidak begitu pintar mengurus masalah planner keuangan mereka gitu, dan harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari atau fasilitas kredit lah yang saat ini masih banyak bisa kita temukan di masyarakat gitu. Nah, kapan sih sebetulnya kita boleh menggunakan hal itu, dan sebetulnya kebutuhan utang dan kredit itu untuk pos apa saja, untuk kebutuhan seperti apa saja sih Mas Budi yang disarankan? Nah, ini menarik banget ya Mas Imam. Jadi ternyata menurut risetnya, secara umum ya, kita tuh bisa membagi diri kita dalam pengelolaan keuangan tuh menjadi 3 golongan ya. Satu adalah kelompok orang yang sama sekali tidak berencana, atau istilahnya chaos lah ya. Jadi memang keuangannya berantakan. Cenderung kepada orang-orang yang memang sifatnya spontan. Kalau ada uang ya beli, kalau nggak ada uang ya udah. Kemudian kadang kalau dibarengi dengan kondisi chaotic ini ya, itu kita barengi dengan ketidakmampuan untuk mengendalikan keuangan, dalam artian pingin segera bersenang-senang dengan kemudian mengambil utang konsumtif. Bukan nggak mungkin saat situasi keuangan berbalik arah, maka kita akan menghadapi banyak kesulitan. Ada juga orang yang setengah-setengah gitu. Jadi dia ngatur keuangannya untuk beberapa hal tertentu secara sederhana. Misalnya, yang penting sih kalau saya itu, yang penting-penting sudah saya keluarkan dulu, bayar listrik dulu lah dan sebagainya sudah saya keluarkan. Kemudian yang sisanya saya nggak banyak bikin planning khusus gitu kan. Jadi yang penting saya punya tabungan dan sebagainya. Ada juga golongan ketiga, orang yang sangat very well planned. Jadi mereka betul-betul sangat terkelola dengan baik. Ini adalah sebagian kecil masyarakat, karena pada dasarnya pengelolaan keuangan kan bukan sesuatu yang sifatnya lahir dari diri kita, tapi ini harus dipelajari dan kemudian kita biasakan gitu. Kita biasakan betul-betul ini masalah pola pikir gitu, pola pikir bahwa kita harus ngatur keuangan kita harus rapi-rapikan keuangan kita harus berhati-hati dengan kondisi keuangan kita, karena kondisi ekonomi tidak selalu sama. Contoh seperti saat sekarang ini, siapa sih yang menduga bahwa dari suatu pandemi bisa berefek secara finansial kepada dompet kita, kepada penghasilan kita, kepada pengeluaran kita juga gitu kan. Ini adalah sesuatu yang kondisinya memang betul-betul luar biasa. Nah, dengan menyadari hal itu ya, bahwa kita termasuk golongan yang mana tadi ya, apakah golongan yang kondisi keuangannya memang tidak terlalu banyak dipikirin, kacau gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah tengah-tengah tadi, setengah-setengah diatur, setengah-setengah enggak. Kemudian yang ketiga, ataukah kita very well planned. Nah, biasanya untuk orang-orang yang sangat terencana, tentunya waktu pas dia membeli suatu barang, baik dia membelinya secara tunai maupun dia akan membelinya secara dicicil atau berutang, ya maka dia tentu pasti mempertimbangkan banyak hal, baik dari sisi fungsi, kemudian tujuannya, ya, kemudian dari sisi manfaatnya. Apakah kalau saya beli sekarang dibandingkan dengan saya mencicil, itu manfaatnya jauh lebih besar mana? Jadi memang tetap harus kita pertimbangkan gitu ya. Misalnya kita ternyata butuh rumah tinggal, kita beli nanti, sekarang kita nyewa. Versus atau lawan, apakah kita beli sekarang dengan cara mencicil, terus ditambah dengan bunga, ya, tapi kita punya rumah pribadi sekarang gitu kan. Nah, ini kan pertimbangan. Nah, biasanya orang yang terencana mereka akan memikirkan hal itu dengan sebaik mungkin. Tapi ada juga orang yang sifatnya spontan. Nah, di saat yang sifatnya spontan, yaitu tadi akhirnya efeknya terkadang dalam menghadapi gejolak-gejolak kondisi keuangan itu bisa agak kaget-kaget. Tapi setiap orang juga secara risk appetite, ya, itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang dengan up and down-nya kondisi keuangan dan mereka bisa menikmati. Artinya secara mental itu mereka tahan lah gitu. Nah, jadi kita harus menyadari kalau kita tipikal orang yang nggak tahan dengan tiba-tiba perubahan kondisi keuangan, aduh sekarang jadi susah lah dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita menjadi orang yang lebih terencana.
pertimbangkan dengan hati-hati dan seksama setiap pengambilan keputusan kita. Apakah kita akan mengambil kredit, misalnya mengambil utang, itu kita harus pertimbangkan dengan seksama. Daripada nanti efeknya ternyata ketika kondisi perubahan ekonomi terjadi, kita kemudian nggak nyaman dengan harus nahan-nahan pengeluaran, tadinya biasa makan yang enak, kemudian sekarang harus makannya sangat sederhana misalnya ya, tapi dia nggak mau menerima konsekuensi itu, maka berarti secara profil kita lebih suka kestabilan. Nah, kalau kita bicara menyukai kestabilan, sebaiknya direncanakan dengan baik. Tapi kalau kita ternyata memang suka dengan roller coasternya keuangan, ya silahkan aja gitu ya. Nanti efeknya juga berarti bisa aja secara terparah, kondisi terparahnya adalah kita harus menjual aset-aset kita untuk menyesuaikan dengan cash flow kita saat ini. Misalnya gitu ya. Ini ada seseorang yang dia memang punya kondisi keuangannya memang nggak pernah direncanakan sama sekali, ya kan? Sekolah, ya udah dia bayarin sekolahnya apa adanya, uangnya adanya apa gitu kan. Terus kemudian cicil barang ini, barang itu. Biasanya orang ini adalah yang pemikirannya, saya ambil aja dulu, nanti masalah cicilan gampang lah dipikir belakang, gitu kan? Dipikir belakangan gitu. Nah, begitu ternyata kondisinya uang lembur kurang, ya kan? Terus kemudian ternyata dana operasional dikurangin misalnya, atau mungkin gaji dipotong separuh dan sebagainya, kan mau tidak mau juga harus menerima konsekuensinya. Bahwa cicilan tetap harus dibayar dengan jumlah tetap, apapun kondisinya gitu kan ya. Kalaupun kita boleh menyesuaikan gitu kan, karena kan sekarang ada keringan-keringanan juga yang diberikan oleh lembaga keuangan ya. Tapi tidak signifikan ya. Tidak signifikan, penurunannya paling sekitar 20%, 30% gitu kan, nggak sampai betul-betul meringankan sekali gitu kan. Nah, tetap aja cicilan harus dibayar, sehingga akhirnya gaya hidupnya betul-betul harus ditekan. Dan efek lainnya juga harus diterima juga konsekuensinya, jika ternyata harus mencari penghasilan tambahan. Ya kan, mencari penghasilan tambahan untuk menutupi pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan, di sisi lain terjadi penurunan penghasilan. Nah, itu tentunya harus diterima nih. Jadi, wise apa enggaknya kita lihat apakah kita tipikal orang yang ngelola keuangannya ugal-ugalan atau kita tipikal orang yang ngelola keuangannya kita hati-hati. Kalau kita suka yang aman, kita suka yang tentram, kita suka yang tenang, ya ditata gitu ya, diatur dengan sebaik mungkin. Itu Mas. Oke, jadi konsekuensinya ditanggung sendiri, mau masuk golongan yang mana silahkan tanggung sendiri. Tapi sekarang sepertinya semenjak pandemi dengan kondisi ekonomi seperti ini, artikel, konten, blog-blog seputar finance itu sekarang lagi rame sekali ya dikonsumsi masyarakat. Semoga ini bisa menjadi titik awal ya Mas Budi ya, untuk masyarakat kita agar sadar bahwa penting sekali sebetulnya mengatur keuangan. Oke. Nah, kita akan lihat dulu nih, ada beberapa pertanyaan gitu ya dari Instagram. Kita akan lihat ada dari, @Ray_Hun. Saya punya 2 anak nih Mas Budi. Yang satu akan masuk sekolah dasar tahun depan. Yang kecil masih usia 3 tahun. Nah, istri saya tidak bekerja, saya bekerja sebagai staf HR. Bagaimana caranya agar saya bisa mengatur keuangan saya dengan baik hingga semua kebutuhan terpenuhi? Karena selama pandemi ini sudah banyak pengeluaran. Waduh, ini bisa panjang ya, karena dari awal sekali nih bangun pos-posnya harus seperti apa. Tapi mungkin ada jawaban singkatnya dari Mas Budi. Silakan Mas Budi, seperti apa untuk mengelola betul-betul dari awal gitu ya? Ya, oke. Jadi yang paling pertama tadi kan anaknya tahun depan akan sekolah. Itu yang kita bisa sebut sebagai pengeluaran yang sangat urgent. Sudah ada jadwalnya. Kemudian juga harus segera diantisipasi, karena kalau tidak segera kita antisipasi, nanti ujung-ujungnya kita akan minjem uang gitu ya. Nah, kita coba menghindari dulu lah minjam uang untuk bayar sekolah anak, kita coba menghindari itu dulu. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus bisa menyisihkan, mumpung masih ada waktu ya kan, tahun depannya, tapi ini harus lebih clear ya, kapan gitu, karena beberapa sekolah ada yang mewajibkan bulan Maret sudah harus bayar gitu ya, ada juga yang bulan Juni baru bayar mungkin ya, tapi ada juga yang mungkin bahkan bulan Januari atau Desember sudah bayar, kemarin juga sudah bayar gitu ya, untuk anak sekolah. Kemudian yang kedua harus bisa diukur dalam artian mau sekolah yang seperti apa gitu ya. Untuk saat ini tadi kita harus being fleksibel, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, cari the best sekolah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita, tapi juga masih sesuai dengan batas kemampuan kita.
gitu. Berarti membatas kemampuan kita. Karena kan sekolah ini punya komitmen jangka panjang. Nggak mungkin anak di tengah jalan berhenti, ya kan? Jadi kita punya komitmen jangka panjang untuk anak ini, misalnya baru aja masuk sekolah, anggaplah dia baru masuk TK, ya. Playgroup atau TK, ya TK berarti kan TKA, TKB gitu kan, selesai sampai TKA sampai TKB. Kan nggak mungkin kita tengah jalan berhenti, sehingga kita harus prepare dana uang masuknya, kemudian juga prepare juga persiapan juga untuk dana tiap bulannya yang harus dikeluarkan, ya kan. Nah terus kemudian apakah itu sesuai dengan cash flow kita atau enggak? Kemudian yang kita persiapkan juga tentunya tadi adalah tabungan dana daruratnya tadi ya. Nah mungkin ada patokan minimalnya. Jadi saya harus minimal menyediakan berapa, Mas, gitu kan. Kita bisa sediakan minimal 3 bulan pengeluaran. Itu dulu sih. Ya, 3 bulan pengeluaran itu pun juga nggak harus sekaligus. Kita bisa kumpulkan sedikit demi sedikit sampai terkumpul 3 bulan pengeluaran. Kenapa? Karena ada pengeluaran yang urgent nih, yang tahun depan harus dikeluarkan. Dan selama waktu itu gitu ya, karena mungkin kita semoga di perusahaannya sudah ya dari kantor dapat asuransi kesehatan. Ya asuransi kesehatannya sudah mencukupi dulu. Kemudian kalau misalnya masih punya cash flow lagi, nambah asuransi jiwa silahkan gitu ya. Nambah asuransi jiwa silahkan. Tapi sekarang yang urgent itu dulu, nabung untuk dana darurat, nabung buat sekolah anak, sama asuransi kesehatan dari kantor itu sudah ada, sudah cukup, udah itu dulu ya. Itu dulu sih ya. Terus kemudian selama ini tetap jaga kesehatan. Karena memang biaya kesehatannya jadi mahal kan sekarang kan, gitu kan. Betul. Jadi kita tetap jaga kesehatan, jaga mental kita, jaga imunitas kita, tetap hati-hati ya kan dalam bepergian, dalam beraktivitas, supaya keluarga kita bisa terjaga, jangan sampai kondisi keuangan kita terganggu karena adanya masalah kesehatan. Itu dulu Mas untuk jangka pendeknya ya, untuk jangka pendeknya. Nah itu bisa langsung diterapkan, dan untuk kasus yang lain mungkin juga yang harus diterapkan berbeda gitu. Nanti bisa langsung konsultasi pribadi dengan Mas Budi ya. Oke baik, Mas Budi kita jeda dulu. Nanti di segmen berikutnya ada beberapa tips juga yang harus kita bahas bareng berdua nih Mas Budi ya. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih lanjutkan perbincangan dengan Mas Budi Raharjo selaku Financial Planner dari OneShield. Oke, kita masuk ke tips yang pertama dulu nih Mas Budi. Mencari penghasilan tambahan. Oke, kan ada ya beberapa sahabat kita mungkin yang saat ini di perusahaan dipotong 20% sampai dengan 50% begitu. Nah, salah satunya adalah dengan untuk agar income-nya tetap sama atau lebih dengan melakukan beberapa pekerjaan tambahan atau berdagang gitu. Nah, kemudian ketika berdagang kan butuh modal gitu. Nah, pos-pos apa saja kemudian yang bisa kita pakai untuk modal tadi, karena ini kan dadakan dan darurat gitu. Silakan Mas. Ya, kita bisa menggunakan sebagian pos dari dana darurat kita untuk sebagai modal ya. Modal baik itu misalnya untuk modal dagang atau usaha. Tapi sekarang pun juga kalaupun kita ingin tanpa modal, kita bisa melakukan menjadi disebutnya sebagai dropshipper atau ya. Kemudian juga ada juga orang yang reseller gitu kan ya. Sekarang bisa memulai seperti itu. Atau juga bisa bantu jual produk teman. Kita dapatkan komisi. Jadi itu kita bisa menggunakan keahlian kemampuan atau network kita sebagai sumber income kita dengan mendapatkan komisi. Ada lagi cara lain adalah menawarkan jasa atau kemampuan kita. Ini berarti kita harus menggali kan, baik menggali hobi ya kan, atau menggali juga pengetahuan yang kita punya untuk siapa tahu di saat pandemi ini bisa menjadi suatu keahlian atau bisa menjadi suatu produk atau jasa yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Nah itu buat nambah penghasilan di saat pandemi ini Mas. Gitu. Oke, baik. Kita masuk ke tips yang berikutnya, lakukan evaluasi terhadap biaya rumah. Nah, ini kan ada iuran pemeliharaan rumah untuk beberapa yang tinggal mungkin di klaster gitu. Sebetulnya gimana cara kita melakukan penyesuaian terhadap pemeliharaan rumah ini, Mas Budi? Nah, kalau pemeliharaan rumah tentunya berarti kan ada yang meningkat ya. Misalnya untuk biaya bersih-bersih rumah lah, ada desinfektan kita nambah ya, kemudian dan sebagainya kita mungkin nambah. Di sisi lain juga mungkin ada pos-pos yang bisa kita kurangi. Maka itu kita perlu melakukan tadi pencatatan dulu. Ya, kita sebutkan sebagai 30 hari pengeluaran kita. Dari 30 hari mencatat pengeluaran kita bisa masukkan ke dalam beberapa pos-pos pengeluaran. Misalnya pos pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga,
pos pengeluaran untuk utilitas, pengeluaran untuk pengeluaran anak, dan lain sebagainya. Kita kemudian kelompokkan, kemudian akhirnya kita bisa melihat mana sih pos pengeluaran yang bisa kita tekan, ya, mana pos yang bisa kita hilang, atau kita bisa kurangi frekuensinya untuk bisa menambah atau dikontribusikan kepada pos pengeluaran lain yang mengalami peningkatan dari pos pengeluaran rumah tangga kita, dari pos pengeluaran rumah itu. Gitu, Mas Imam. Oke, baik. Semoga aja kita bisa mengatur dengan baik, karena ada beberapa IPL juga akhirnya nggak diturunkan, tetap sama gitu ya. Padahal di kondisi pandemi seperti saat ini sebetulnya kita perlu sekali mengurangi itu. Oke, Mas Budi, kita masuk ke yang berikutnya adalah buat rencana belanja bulanan. Nah, kan ada beberapa supermarket ataupun minimarket yang memberikan mungkin diskon lebih untuk pembelian bulking gitu, atau yang dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Apakah kita bisa menerapkan hal tersebut dengan kita tahu nih konsumsi kita sebulan seperti ini, kita belanja langsung sebulan gitu, atau justru ya sudah beli dalam kemasan kecil saja gitu, dalam jangka waktu yang lebih pendek, per 3 hari atau per berapa hari? Ya, semua tergantung barang yang kita beli dulu ya. Pertama sifat tadi apakah primer, sekunder atau tersier, itu satu ya yang kita pertimbangkan. Yang kedua adalah yang kita pertimbangkan apakah ini barang yang akan sering kita gunakan frekuensinya atau ternyata tidak ya. Terus kemudian yang ketiga, usia dari produknya. Jadi bisa aja ternyata barang yang diskon itu adalah memang barang yang usianya sudah mencapai usia kadaluarsanya. Baik. Jadi kita harus pertimbangkan gitu kan, apakah ini barang ini betul-betul promo karena kita beli banyak, atau memang ternyata di diskon karena ternyata dia sebentar lagi akan kadaluarsa. Kalau yang akan kadaluarsa kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam jangka waktu tersebut akan habis atau enggak. Karena sering ditemuin dalam rumah tangga kita banyak numpuk barang yang ternyata tidak terpakai sampai 12 bulan. Itu terlalu lama. Paling tidak kalau kita akan memberikan barang dalam jumlah bulk itu adalah dalam sebulan, 2 bulan sampai dengan 3 bulan itu sudah habis pakai. Itu adalah yang sudah habis pakai. Jadi bukan yang sampai 12 bulan itu sudah terlalu lama ya kan, karena misalnya efeknya orang takut lah ini takut itu gitu ya. Karena barangnya harganya mengalami kenaikan maka segera dibeli. Nah, itu kita harus pertimbangkan hal. Oke, baik. Mas Budi, terima kasih atas insight-nya. Dan ini penting banget juga untuk masyarakat, dicatat semua tadi kalimat yang Mas Budi keluarkan selama 3 segmen. Karena ini penting diterapkan tahun depan. Mas Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Sehat terus, Mas Budi. Baik. Ya, untuk Anda pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Bincang Sehati. Untuk kritik dan saran bisa menghubungi kami di @Instagram kami di Bincang Sehati dari TV. Akhir kata saya Muhammad Syari, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang Sehati besok.